Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Junaidin. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu menyimak video saya dan selalu mensupport saya. Dan bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan saya harap teman-teman mengangkat kelas teman-teman untuk kita sulam bersama kopi hitam. Selamat ngopi bersama bagi teman-teman dimanapun berada. Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini kita akan membahas bagian dalil. Nah, dalil ini bagaimana? Dalil ini adalah adanya hubungan antara pendalil dengan yang didalili. Nah, disitulah adanya dalil itu sendiri, teman-teman. Nah, bagaimana maksudnya? Contohnya adalah ketika kita melihat asap, ya, akal kita atau pahaman kita akan mengarah kepada api. Nah, di sini api itulah sebagai yang diladili dan asap sebagai pendali. Dan sifat yang mengarahkan kita dari asap ke api itu adalah pendali itu adalah dalil itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi dalil ini itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang namanya dalil akliyah, yang kedua adalah dalil tabiat, dan yang ketiga adalah dalil peletakan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas seputaran dalil itu sendiri, teman-teman. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu dalil, yaitu sifat yang mengarahkan akal kita dari pendalil ke yang didalili, atau sifat yang mengarahkan akal kita dari asap menuju ke api. Nah, dalil itu sendiri juga dibagi menjadi 3. Ada dalil akliyah, ada dalil tabiat, dan ada juga dalil peletakan. Nah, apa maksud dalil akliyah ini? Dalil akliyah atau dalil akal ini itu adalah adanya hubungan erat antara pendalil dan yang didalili di luar akal, yang menjadi zat atau sifat yang tidak bisa terbantahkan, seperti efek dan pengefek. Jadi begitu, teman-teman. Jadi maksudnya, teman-teman, adalah ketika kita melihat telapak kaki atau rambu di jalan, ya, itu akal kita akan mengetahui sesuatu. Yang pertama ada yang berjalan, dan yang kedua adalah ada yang membuat rambu itu sendiri. Jadi begitu, teman-teman. Contoh sederhananya. Jadi tadi, teman-teman, telapak kaki dan rambu ini itu jadi pendalil, sedangkan yang berjalan dan yang membuat rambu ini adalah yang didalili. Jadi begitu, teman. Nah, dalil akliyah atau dalil akal ini dibagi menjadi 2, yakni dalil akliyah atau dalil akal yang bersuara dan dalil akliyah atau dalil akal yang tidak bersuara. Maksud dari dalil akliyah yang bersuara dan dalil akliyah atau akal yang bersuara ini ialah dalil akliyah atau akal yang bersuara ini adalah ketika kita mendengar bahwa di luar ada orang yang berbicara. Nah, kita akan mengetahui bahwa yang ada di luar itu adalah orang yang sedang berbicara, atau ada orang yang berbicara di luar daripada tembok ini. Jadi begitu, teman. Yang kedua yaitu dalil akliyah yang tidak bersuara atau dalil akal yang tidak bersuara.
yaitu seperti contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu ada telapak kaki dan ada rambu jalan. Jadi begitu teman-teman, contoh sederhana yang saya paparkan. Nah, lanjut teman-teman. Kita akan membahas di poin yang kedua, yaitu dalil tabiat. Nah, dalil tabiat ini ialah hubungan antara pendalil dan yang didalili itu tidak bisa dipisahkan. Contoh sederhananya adalah ketika kita mendengarkan orang yang mengatakan adu, itu erat kaitannya dengan pusing. Berarti akal kita akan memahami bahwa orang tersebut sedang pusing atau stres. Jadi begitu teman-teman. Jadi tapi teman-teman nggak ada yang stres kan? Saya yakin teman-teman yang belajar logika nggak ada yang stres. Jadi teman-teman, dalil tabiat ini dibagi menjadi dua, yaitu dalil tabiat yang bersuara dan dalil tabiat yang tidak bersuara. Dalil tabiat yang bersuara ini seperti contoh yang saya katakan tadi, seperti kata aduh atau suara aduh. Nah, sedangkan dalil tabiat yang tidak bersuara ialah terlihat seperti orang pucat pada kulit. Itu menandakan bahwa orang tersebut sedang malu atau sedang sakit atau kurang sehat. Jadi begitu teman-teman, maksud daripada dalil tabiat dan dalil tabiat bersuara dan dalil tabiat tidak bersuara. Ngopi dulu teman. Oke, lanjut teman-teman. Kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu dalil peletakan. Maksud daripada dalil peletakan ini adalah hubungan antara pendalil dengan yang didalili itu timbul dengan adanya pengistilahan. Jadi begitu teman-teman. Nah, misalnya kata buku pada bukunya. Jadi teman-teman, kata buku ini erat sekali terhadap maknanya karena peletakan itu sendiri, bukan karena natural atau hakiki. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman, dengan dasar bersuaranya atau tidak dalil tersebut, dalil ini juga dibagi menjadi dua, dalil peletakan bersuara dan dalil peletakan tidak bersuara. Dalil peletakan yang bersuara seperti contoh tadi, yakni dalil dengan kata buku. Sedangkan dalil peletakan yang tidak bersuara, yakni kata buku yang ditulis atau misalnya rambu jalan dan lain sebagainya. Jadi begitu teman-teman. Kita akan membahas ke poin selanjutnya teman-teman. Nah, poin selanjutnya yaitu dalil kata peletakan. Nah, maksud daripada dalil kata peletakan ini adalah berdasarkan penjelasan kita tadi atau pembahasan kita tadi, yaitu dapat kita simpulkan bahwa dalil kata peletakan ini ialah adanya erat hubungan antara pendalil dan yang didalilinya. Yakni dengan kata lain, ketika kita mendengarkan suatu kata, maka akal kita akan berpindah kepada makna itu sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika kita melihat makna itu sendiri, maka akal kita akan berpindah kepada akal atau kata itu sendiri. Jadi begitu teman-teman. Itu terjadi pada seseorang yang memahami makna atau kata itu sendiri. Nah, dengan pembahasan ini teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi dalil kata peletakan ini ialah suatu kata dengan mengetahui makna dari pembicara atau penulis, akal kita akan
memahami makna di baliknya. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Bila ada kekeliruan kata, mohon diluruskan. Dan jangan lupa ngopi dulu. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.